wabarakatuh. Pelajaran hari ini kita belajar tentang lesson, the time lesson. How to telling the time. Kalian bisa mengikutinya setelah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan kita akan belajar tentang telling the time, bagaimana cara memberitahu waktu kepada orang lain jika orang tersebut menanyakan tentang waktu atau jam. Mari kita mulai pelajaran hari ini tentang telling the time, atau bagaimana cara memberikan tahu waktu. Perhatikan jam berikut. Di sini ada tanda merah di angka 3, angka 6, angka 9, dan angka 12. Ada juga jarum pendek dan jarum panjang. Jarum pendek biasanya menunjukkan waktu jam, dan jarum panjang menunjukkan menit, dalam menit ya. Angka 3 itu disebut quarter past. Quarter itu adalah seperempat atau 15 menit lewat dari 12. Sedangkan angka 9 disebut quarter to, itu menunjukkan bahwa 15 menit menuju jam 12. Sedang angka 6 disebut half past, artinya 30 menit lewat dari 12. Half itu setengah, jadi setengah 12 bisa disebut half past, itu di angka 6. Dan angka 12 itu menunjukkan waktu, tepat waktu. Jika jarum pendek menunjuk angka 12, itu berarti tepat waktunya jam 12. Ini adalah contoh jam tepat ya. We use a clock at the full hour. Tepat 1 jam, misalnya jam 3 tepat, it's 3 o'clock. Jam 6 tepat, it's 6 o'clock. And then it's 12 o'clock. Itu menunjukkan jam tepat. Jadi angka jarum pendeknya menunjukkan jam berapa, dan jarum panjangnya di angka 12 menunjukkan tepat waktu atau full hour. What time is it? What time is it artinya jam berapa ini. Dalam bahasa Inggris kalau kita menanyakan jam, pakai kalimatnya what time is it. Telling the time. Mari kita belajar membaca jam berapa yang ditunjukkan pada jam di bawah ini. What time is it? It's 2:30 or it's 2:30. Di dalam bahasa Inggris bisa kita, kalau di angka 30 bisa membaca dalam dua cara. It's 2:30 itu artinya 30 menit lewat dari jam 2. Juga bisa it's 2:30, itu artinya jam 2 lewat 30. Kita perhatikan telling time helper atau pembantu menunjukkan waktu ya. Perhatikan di sana ada a clock or on the hour ya. Perhatikan dari angka 12 sampai angka 6. Itu kita cara bacanya pakai pas, artinya lewat dari angka 12. Misalnya jarum panjang berada di angka 1, itu menunjukkan 5 past, artinya 5 menit lewat dari angka 12. Begitu selanjutnya 10 menit lewat, 15 menit lewat, 20 menit lewat, 25 menit lewat, sampai 30. Kita masih menggunakan 5 past, 10 past, quarter past, 20 past, 25 past, 30 menit atau half past ya. Sedangkan mulai dari angka 6 menuju angka 12 kita menggunakan to. To artinya menuju ya. Ke atau ke. Maksudnya 35 menit atau 25 menit menuju jam 12. 25 to 7 o'clock misalnya, berarti jam 7, 25 menit menuju jam 7. Di angka 8, 22 berarti 20 menit menuju angka 12. Di angka 9 ada quarter to, 15 menit menuju angka
12, 10 to berarti 10 menit menuju angka 12, 5 to menuju angka 12. Jadi ingat kalau angkanya jarum panjangnya antara jam 12 sampai jam 6 kita menyebutnya dengan kata pas, sedang angka 6 sampai angka 12 posisi jarum panjang di situ kita bacanya pakai to, artinya menuju jam 12. Mari kita perhatikan ada banyak contoh jam, cara membaca jam di bawah ini. What time is it? Dari baris pertama ada it's 1 o'clock. Perhatikan jarum pendek dan jarum panjangnya. Dibaca it's 1 o'clock, itu posisi jarum pendek di mana, jarum panjang di mana ya. Kemudian it's 2 o'clock, it's 5 past 1, itu artinya 5 menit lewat dari angka 1. Jadi kalau lewat itu bacanya pakai pas. 5 menit lewat dari 1, it's 5 past 1. Selanjutnya it's 10 past 7, it's 10, berarti 10. Angka jarum panjangnya di angka 2 dan angka jarum pendeknya di angka 7. 8 past 7. And then it's 5 to 1. To 1 itu menuju ya. 5 past to 1 berarti 5 menit menuju jam 1. It's 10 to 7. Berarti 10 menit menuju jam 7. Jarum panjang di angka 10, jarum pendek di angka 7. Berarti jam 7 kurang 10 dalam bahasa Inggrisnya it's 10 to 7. It's quarter past 3. Jadi 15 menit lewat dari jam 3. It's quarter past 5. 15 menit lewat dari angka 5. It is quarter to 3. Berarti jam 3 kurang 15 menit atau 15 menit menuju jam 3. It's quarter to 5. Berarti 15 menit menuju jam 5. It's half past 7. 30 menit lewat dari angka 7. Selanjutnya it's half to 8. Berarti 30 menit menuju angka 8 atau 30 menit lewat dari angka 7. Nah, di sini perhatikan penggunaan to. What time is it? Yang pertama 6.55 bisa dibaca it's 5 to 7, artinya 5 menit menuju jam 7. It's 10 to 8, berarti jam 10 menuju ke jam 8, jam 7.50. It's quarter to 9, berarti 15 menit menuju jam 9. 20 to 10, 20 menit menuju jam 10. 10.35, it's 25 to 11, berarti 25 menit menuju jam 11. It's 2 to 2, ya, berarti 2 menit menuju jam 2. Ini ada contohnya yang di bawah. Itu ada quarter to 1 o'clock, berarti 15 menit menuju jam 1. Quarter to 2, 15 menit menuju jam 2. And then quarter to 3, jadi menuju jam 3. Selanjutnya penggunaan IM dan PM. IM digunakan antara jam 12 malam sampai jam 12 siang, dan PM digunakan dari 12 siang menuju 12 malam. Singkatnya, IM digunakan di pagi hari sampai siang, dan PM digunakan di tengah hari sampai tengah malam. Baiklah, kita simak lagi contoh penggunaan IM dan PM. Yang pertama 5 past 6, 6:05 IM atau 5 past 6, ya, berarti jam 6:05 IM untuk di pagi hari. Kemudian half past 11 IM berarti 11:30 IM, berarti ini siang ya. 11:30 menit, half past 11. Kemudian penggunaan PM ini berarti sore, ada PM berarti jam 2 siang setelah jam 12. 2 PM kalau kita jam 14, bahasa Inggrisnya 2 PM. Quarter to 8, 15 menit menuju jam 8 malam, PM. PM untuk malam dan IM untuk pagi sampai siang.
Nah, cobalah menjawab dengan memperhatikan jarum jam pendek dan jarum panjangnya. Gambar pertama, what time is it? It's 2 o'clock. Ya. Yang kedua, what time is it? It's 4 o'clock. Jarum pendeknya di 4, jarum panjangnya di angka 12. It's 11:30. Jam 11.30, ya. Kemudian it's 12 o'clock, berarti jam 12 tepat. Itu cara membaca jamnya ya. Ada contohnya. Well class, thank you for watching. I hope you understand about times, and then see you later in other lessons. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.